daripada kalau gini tuh selesainya kapan, itu kan ngeluh. Kalau saya nggak pernah ngeluh, ini pasti nggak selesai nih, bener kan? Bapak pernah marah nggak sih Pak? Nggak ada tunjangan marah tuh ngapain itu ya? Sering. Tunjangan marah, Sering Pak, tunjangan... katanya sering. nggak ada tunjangan marah, ngapain pakai marah-marah? Nggak usah. Bapak waktu di TNI Oh, biasanya dulu kan tegas. Oh, wah kalau baris ya harus gini. Kalau baris gini dimarahin sama dia. Pernah perang Pak, pernah perang. Perang, Hmm. hanya meluruskan orang yang nggak sepaham aja. Perang beneran ini pakai senjata gitu Bapak diajarin nggak dulu? Ngapain perang? Nggak usah perang. Pak Kris kan sering perang. Nggak usah perang, nggak perlu. Ya kalau dia nggak setuju sama kita, kasih tahu. Nggak bisa dikasih tahu ya tembak kita aja. Kalau itu dianggap perang ya monggo itu. Ya itu kan persepsimu kan. Tapi pada saat dulu penugasan Bapak berarti lebih banyak di sektor kesehatan aja. Nah ya kan memang saya dari Korps Kesehatan. Nah, siapa tahu waktu perang itu Bapak jadi PMI kayak di Perang Dunia II kayak gitu. Kalau orang kesehatan kan ya tetap harus berperilaku seperti yang lainnya. Apa kalau kemudian ada peluru, orang kesehatan belok. Ya enggak juga lah, lurus-lurus saja. Kan tetap peluru kan nggak punya mata, tapi ada NRP-nya. Kalau bukan NRP saya mau hujan ya nggak apa-apa. Tapi kalau NRP saya mau cuma satu cetek ya tumbang gitu. Tapi Bapak bisa ya nembak? Ya bisa lah. Masa tentara nggak bisa. Emang mau dicoba Pak? Enggak, saya Nembak masa lalu yang tidak berbekas ada. Masa lalu yang berbekas ada, itu punya anak 2 itu nembak juga. anaknya udah Gede-gede. udah punya cucu berapa Pak? Cucu belum, anak saya dua-duanya lagi. Masih kuliah? Satu yang kecil masih kuliah di S2 di ITB Teknik Lingkungan, kakaknya sudah kerja. Ada yang nerusin bakatnya Bapak? Nah ini yang kemudian menjadi kebanggaan saya, bahwa anak saya punya prinsip, dua-duanya laki, dari sejak SMA kelas 3 udah mengatakan, Pak saya di dunia ini nggak mau jadi 2 hal, opole, 1 jadi dokter, 2 jadi tentara, karena bapaknya nggak jelas. Jadi jubir aja Pak? Nah, jadi jubir nggak mau dia. Ya biar semua orang tua harus siap kehilangan anaknya, harus. Karena dia akan jadi dirinya sendiri. Lambat atau cepat. Dia akan jadi dirinya sendiri. Apa sekarang anak umur 25 tahun tak gendong-gendong dulu kayak dulu? Ya nggak mungkin dong, nggak kuat gendongnya, lebih gede dari saya sekarang. Bapak sekarang hari-hari ini aktifnya di mana aja Pak? Seringnya? Ya sudah, yang pekerjaan rutin di kantor dan di sini. Kantor dan di sini? Di Pernah nggak? kantor saya setiap hari megang pekerjaan kantor jam 6 pagi. Kita ngerjakan pekerjaan kantor, hari ini tadi terlalu banyak rapat dan langsung ke sini. Ya dari sini hari ini saya nggak ke kantor lagi, tapi nanti malam ada pikon lagi dengan gugus tugas jam 8:30 kalau nggak salah, saya lupa. Melayani media? Melayani media kok kayak dilayani orang teman sendiri omong-omongan. Maksudnya diundang wawancara Ya Bapak? nggak usah wawancara, sekarang telepon-teleponan bisa. Tadi pagi Elsinta, terus hari habis itu pada Trijaya tadi, terus kemarin Metro. Risih nggak? Hah? Risih nggak? Enggak. Bagi saya media itu kayak amplifier dan toa. Jadi saya harus memanfaatkan. Pernah nggak Bapak jengkel karena pernyataan Bapak dipelintir? Enggak lah. Enggak. Yang melintir kan bukan wartawan, netizen. Lah kalau wartawan melintir berarti wartawan palsu itu, kan ada kode etiknya. Iya betul. Pasti wartawan palsu. Kalau netizen kan nggak ada kode etik. Sakar PDW. Nggak ada masalah. Kalau ada orang mengatakan bahwa perucapan saya salah karena dia salah nangkep omongan saya. Kalau saya sudah ngomongnya benar, dia masih salah nangkepnya, mungkin dia sakit telinga. Iya gitu loh. Nggak usah dipermasalahkan, biasa-biasa. Toh nanti orang yang merasa pernyataan saya nggak benar pasti konfirmasi ke saya kan. Iya. Nah, kalau dia konfirmasi tak salah. Oleh karena itu sering kali tanya, Pak, menurut Bapak, menurut pendapat ini begini. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapat dia, bukan pendapat saya. Menurut Bapak benar apa enggak? Ya saya nggak boleh nyalain pendapat orang dong, dia berpendapat kan punya dasar. Kalau menurut pendapat Bapak, pendapat saya sendiri nih, jangan diadu sama orang lain. Iya.
Ngomong yang agak seru sedikit Pak sekarang Pak. Dari tadi serius loh. Loh, Bapak kalau dia ngomong seru canda mulu. Jatim, Jateng, DKI. Jatim, Jateng, DKI, kenapa? Grafiknya kayaknya beda jauh. Iyalah, What's wrong? nggak ada yang salah kalau kita lihat arus masuknya. Ini penyakit ini import ya, karena aslinya dari Wuhan sana kan. Ya, Untuk masuk ke Indonesia tentunya akan masuk lewat pintu-pintu masuk ya. dan berdampak pada daerah pintu masuk. Jakarta, Jawa Tengah itu adalah daerah yang dulunya masuk. Sebagian Jawa Timur bergerak. Tapi ingat, ada gelombang kedua yang masuk Jawa Timur yang cukup besar. Pada Pekerja saat migran Jawa Timur itu paling tinggi 27.000 lebih migran berarti dari Malaysia, dari mana-mana, dan itu pulangnya baru akhir-akhir ini dan langsung nyebar ke seluruh kabupaten kota. Itu kan bukan orang Surabaya semua. Maka coba lihat Surabaya, lihat Jawa Timur, hampir semua kabupaten kota sama. padahal seuzurnya selama ini mudik loh Pak. Berarti gimana itu Pak? Saya kan tidak mau seuzur. Orang seuzurnya Bapak. Iya, tanya ke orang dong yang seuzur, aku enggak kok. Berarti bukan faktor mudik ya? Kan. Kalau Jawa Tengah dengan Jogo Tonggo yang dikembangkan sama Pak Ganjar Stabil gimana? kan sekarang. Karena memang PMI-nya Jawa Tengah enggak sebanyak Jawa Timur. Jawa Timur itu paling tinggi loh se-Indonesia. Nomor 2 NTT. Itu kan kalau ngomong soal PMI Bali kan banyak juga Pak. Bali banyak, tetapi beda. Riau Rio juga banyak, tapi kan beda. bedanya? Bali itu kan banyak kan ABK. Oh. Riau Rio transit aja ya? Iya, transit aja enggak. Coba dilihat sekarang datanya kan enggak. Jawa Timur yang Kalau Bisa DKI migran paling banyak. DKI ini angka tinggi kan karena ada kotak yang namanya provinsi Wisma Atlet itu. Datanya Wisma Atlet yang merupakan barier pertama dari pekerja migran itu kan ada di DKI. Iya kan, kalau kita baginya provinsi atau paksalah dia masuk provinsi. Oleh karena itu tadi saya jelaskan DKI sekian, tetapi sebagian besar karena pekerja migran yang di Wisma Atlet, bukan warga DKI. gitu. Terus ada beberapa daerah yang di situ ada kabupaten, ada kota, dan ternyata beda ya Pak ya. Iyalah, kan aktivitas orangnya juga beda. Padahal kan mobilitasnya lebih banyak di kota Pak, tapi rata-rata lebih banyak di kabupaten. Ya belum Pak. tentu. Kalau coba kita lihat Bekasi. kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. Kota Bekasi kan sak tuklik itu. Iya, Coba Kabupaten Bekasi sampai mana Pak? saya orang Bekasi Pak, kota. Nah, ya, kabupaten apa kota? Kota saya. Nah, iya, coba Kabupaten Bekasi batasnya mana? Batasnya Kabupaten Kerawang. Jalan nggak selesai-selesai itu Pak. Kabupaten Indramayu, Kabupaten banyak sekali. Luas wilayah. Jadi enggak sama. Sekarang ngomong Jakarta. Ya, ada Jakarta yang lagi nih. beda. Kabupaten Kepulauan Seribu itu kan DKI. Ya, Jumlah kasusnya beda kan sama Jakarta Darat. beda. Sekali lagi ini penyakit menular dengan faktor pembawa penyakitnya orang yang bergerak karena aktivitas sosialnya. Itu loh kuncinya. Aktivitas sosialnya. Berarti sebenarnya pemerintah itu sebenarnya sudah menyiapkan sebuah formula Pak ya, tinggal masyarakatnya aja ya. Iya, PSBB itu pembatasan sosial. Jadi bukan pembatasan ekonomi tapi aktivitas sosial yang dibatasi. Bapak setuju nggak Pak dengan pernyataan netizen bahwa PSBB ini apaan sih? Akal-akalan aja. Oh, Mana iya. hasilnya? Setuju karena dia nggak ngerti.